Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak akses modul inventory UDU. Baik, langsung saja. Yang pertama ya di sini, apa itu hak akses? Hak akses adalah sebuah konsep atau model keamanan yang digunakan untuk mengelola, mengendalikan akses, dan hak pengguna pada suatu sistem informasi. Nah, konsep ini mencangkup pengaturan hak akses dan wewenang bagi pengguna, seperti mengakses, membaca, menulis, mengedit, atau menghapus data. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu modul inventory. Nah, modul inventory sendiri ini, modul inventory ini adalah salah satu modul yang ada pada UDU yang dapat digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mengelola persediaan barang atau stok produk yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pengadaan barang dengan lebih efektif dan efisien. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada studi kasus hak akses modul inventory. Oke, di sini terdapat suatu skenario, yaitu skenario pembuat dari user yang akan kita buat. Nah, di sini skenarionya adalah Zarfi adalah seorang karyawan PT Sentosa yang bertanggung jawab dalam mengelola produk, memantau persediaan barang, mengatur penerimaan dan pengiriman barang, menyesuaikan stok, menganalisis laporan mengenai tingkat persediaan, serta membuat dan memantau permintaan pembelian untuk menjaga agar persediaan barang selalu mencukupi. Nah, dari tanggung jawab yang Zarfi miliki, di sini Zarfi berperan sebagai seorang inventory manager dan user tipenya adalah internal user. Oke, selanjutnya yaitu security matrix. Oke, nah di sini terdapat tabel security matrix yang berisi daftar role yang akan kita buat nanti dan hak aksesnya pada setiap modul. Nah, contohnya di sini untuk inventory manager, dia pada modul inventory memiliki akses create, read, update, delete. Lalu modul sales dia memiliki akses hanya read saja. Lalu pada modul purchase inventory manager memiliki akses create dan read. Dan modul accounting hanya memiliki akses read saja. Lalu inventory staff di sini pada modul inventory hanya memiliki akses create, read, update. Lalu pada modul sales hanya memiliki akses read, dan pada modul purchase hanya memiliki akses read, dan modul accounting dia tidak memiliki akses. Lalu selanjutnya yaitu purchase manager. Nah, purchase manager di sini hanya pada modul inventory memiliki akses read saja, lalu modul sales tidak memiliki akses, modul purchase memiliki akses create, read, update, delete, dan modul accounting hanya memiliki akses read saja. Lalu selanjutnya sales manager. Sales manager memiliki akses pada modul inventory yaitu hanya read saja. Lalu pada modul sales manager memiliki akses create, read, update, delete ya sesuai dengan jabatannya sales manager. Lalu pada modul purchase tidak memiliki akses. Pada modul accounting hanya memiliki akses read saja. Lalu selanjutnya untuk role accounting staff dia memiliki akses pada modul inventory yaitu read saja, lalu pada modul sales dan purchase dia memiliki akses, dan pada modul accounting dia memiliki akses create and read. Nah, lalu yang terakhir yaitu admin. Admin memiliki akses create, read, update, delete pada semua modul. Baik, selanjutnya yaitu aspek menu. Nah, di sini terdapat aspek menu operation. Nah, menu operation sendiri ini tuh adalah salah satu set menu yang ada pada modul inventory. Nah, lalu di bawah sini terdapat tabel aspek menu yang berisi aspek-aspek menu apa saja yang dapat diakses oleh pengguna. Nah, pengguna di sini dibagi menjadi dua, yaitu administrator dan user. Oke, langsung saja yang pertama di sini membuat inventory adjustment. Ini dapat dilakukan oleh administrator dan user. Lalu melihat daftar produk yang memerlukan replenishment atau penambahan stok apabila produk tersebut sudah mencapai minimum stok, ini hanya dapat dilakukan oleh administrator. Lalu menerapkan inventory adjustment, ini juga hanya dapat dilakukan oleh administrator. Lalu membuat permintaan pembelian ke pemasok dan membuat permintaan barang ke manufaktur, ini hanya dapat dilakukan oleh administrator. Nah, selanjutnya membuat pengiriman barang dan membatalkan pengiriman barang, ini dapat dilakukan oleh administrator dan user. Lalu melihat history inventory adjustment, ini hanya dapat dilakukan oleh administrator. Oke, selanjutnya membuat permintaan barang otomatis dan menunda replenishment, ini hanya dapat dilakukan oleh administrator. Lalu memvalidasi pengiriman, mencetak picking slip operation, delivery slip,
dan membuat step order ini dapat dilakukan oleh administrator dan user. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada aspek menu configuration. Nah, menu configuration di sini adalah menu yang berhubungan dengan pengaturan dari modul inventory. Nah, di sini untuk menu configuration ini itu hanya dapat diakses oleh administrator. User tidak diberikan akses sama sekali untuk menu configuration ini. Jadi hanya administrator lah yang dapat mengakses semua menu configuration dari modul inventory ini. Nah, di sini aspek-aspek dari menu configuration yang ada pada modul inventory itu sendiri adalah yang pertama di sini menambahkan dan melihat master data warehouse, lalu menambahkan dan melihat master data location, menambahkan dan melihat master data routes, menambahkan dan melihat master data rules, menambahkan dan melihat master data operation type, menambahkan dan melihat master data footwear rules, menambahkan dan melihat master data produk kategoris, menambahkan dan melihat master data atribut, menambahkan dan melihat master data reordering rules, menambahkan dan melihat master data shipping method, dan yang terakhir menambahkan dan melihat master data ticket style. Oke, selanjutnya yaitu import user. Nah, jadi di Odoo 16 ini itu sudah ada fitur yang memungkinkan kita untuk mengimpor data user secara langsung. Jadi kita nggak perlu membuat user itu satu-satu. Kita tinggal memasukkan data user itu ke dalam file Excel, lalu kita upload file Excel-nya ke Odoo, kita import di Odoo. Nah, nanti data usernya itu akan secara otomatis dimasukkan ke dalam master user yang ada di Odoo-nya. Oke. Baik, langsung saja kita praktekkan pada aplikasi Odoo-nya untuk import user ini. Nah, sebelum kita mempraktekkan import user pada aplikasi Odoo-nya, di sini terdapat data user yang harus kita siapkan terlebih dahulu di file Excel. Oke. Nah, di sini untuk file Excel-nya sudah saya siapkan untuk data user-nya. Sebentar saya buka. Oke. Nah, ini adalah file Excel yang berisikan data dari user yang akan kita import ke dalam master user Odoo. Nah, ini sudah saya siapkan. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke aplikasi Odoo. Lalu kita bisa masuk ke menu settings di sini. Lalu kita bisa saya nggak perbesar di sini ya. Lalu kita bisa pilih manage user di sini, klik manage user. Nah, lalu kita bisa klik pada menu favorit di sini. Kita pilih import records. Nah, lalu di sini kita klik upload file. Nah, lalu kita pilih file Excel yang berisi data user yang sudah kita siapkan tadi. Kita pilih. Oke, klik open. Nah, oke, setelah kita upload, nah di sini akan muncul tampilan dari file column dan Odoo field. Nah, ini harus kita cocokkan apakah sudah sesuai antara file column dan Odoo field. Nah, Odoo field ini adalah field yang ada pada database Odoo. Nah, sedangkan file column ini adalah nama-nama kolom yang kita buat di Excel tadi. Oke, nah di sini sudah sesuai ya, name Zarfi Ahmada, Odoo field-nya name, lalu login Zarfi @login, dia masuk ke Odoo field login. Lalu password di sini dia masuk ke Odoo field password. Nah, jika sudah sesuai, selanjutnya kita bisa klik import. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah prosesnya selesai, maka di sini data user yang ada pada file Excel tadi berhasil kita import ke dalam master user yang ada pada Odoo. Nah, di sini sudah masuk data-datanya tadi ya. Oke. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan setup user. Nah, dalam setup user ini di sini nanti kita akan mengkonfigurasi akses dari user tersebut. Jadi kita mengkonfigurasi user tersebut itu bisa mengakses modul apa saja. Lalu dalam modul tersebut user itu berperan sebagai apa.
Oke, langsung saja kita ke aplikasi Odoo untuk melakukan setup user. Oke. Nah, sebelum melakukan setup user, kita itu harus mengaktifkan developer mode terlebih dahulu. Oke, baik. Kita aktifkan dulu developer mode-nya. Di sini kita masuk ke general setting, lalu kita cari developer tools, lalu kita pilih, kita klik activate the developer mode. Oke. Nah, di sini developer mode-nya sudah aktif. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke manage user. Di sini di setting manage user. Nah, selanjutnya kita akan mulai melakukan setup user. Nah, user pertama yang kita setup di sini yaitu Zarfi Ahmada sebagai inventory manager sesuai dengan skenario yang ada tadi. Oke, di sini kita buka untuk user Zarfi Ahmada, lalu pada tab access right kita pilih untuk user type-nya di sini internal user, lalu untuk modul sales di sini kita kosongin, lalu untuk modul inventory di sini kita pilih administrator karena di sini Zarfi berperan sebagai inventory manager. Dia memiliki akses penuh terhadap modul inventory. Lalu selanjutnya di sini untuk purchase kita pilih user. Karena Zarfi masih memiliki akses di modul purchase yaitu dua akses, create and read. Membuat purchase order atau melihat daftar purchase order itu untuk user Zarfi ini masih bisa melakukan itu. Lalu untuk invoicing kita kosongin di sini. Lalu manufacturing kita kosongin. Nah, oke, selanjutnya setelah itu kita scroll pada bagian bawah untuk extra write di sini untuk contact creation ini kita hilangkan ya checklistnya agar user Zarfi ini tidak bisa membuat kontak baru. Nah, oke. Setelah selesai selanjutnya bisa kita save. Oke, mohon maaf sebelum kita save kita bisa set passwordnya di sini. Apabila passwordnya itu belum di-set, nah berhubung tadi kita di file Excel-nya itu sudah ada passwordnya, maka kita tidak perlu men-set lagi untuk password di sini. Jadi kita bisa melewati proses ini dan kita bisa lanjut ke setup user selanjutnya. Nah, setup user selanjutnya yaitu di sini Rian Nala. Nah, untuk Rian Nala di sini dia berperan sebagai inventory user. Oke, nah kita setup. Oke, kita masuk ke tab access right, user tab-nya kita pilih internal user, lalu untuk modul sales kita kosongin, untuk modul inventory kita pilih user, lalu untuk modul purchase kita kosongin, untuk modul invoicing kita kosongin, manufaktur kita kosongin, terus scroll pada bagian bawah, contact creation-nya kita hilangkan. Oke, lalu kita save. Oke, selanjutnya user Ricky Damar. User Ricky Damar berperan sebagai purchase administrator. Nah, oke, langsung saja kita setup di sini. User tab-nya kita pilih internal user. Lalu sales-nya kita kosongin di sini. Untuk modul sales-nya kita kosongin. Untuk modul inventory-nya kita kosongin. Untuk modul purchase-nya kita pilih administrator ya. Karena dia berperan sebagai purchase manager di sini. Lalu invoicing-nya di sini kita kosongin. Lalu manufacturing di sini kita kosongin. Lalu kita ke bagian extra write, contract creation-nya kita hilangkan. Kita save. Oke, selanjutnya yaitu user Putri Ayu. Nah, user Putri Ayu ini berperan sebagai billing. Nah, dia berarti berperan sebagai accounting staff di sini. Oke. Baik, langsung saja kita setup. Kita langsung setup untuk modul sales di sini kita kosongi, inventory kita kosongi, purchase kita kosongi, invoicing kita kosongi. Untuk invoicing di sini kita pilih billing karena dia berperan sebagai accounting staff.
Oke, selanjutnya pada bagian extra right kita hilangkan contact creation-nya. Lalu kita save. Oke. Selanjutnya yaitu Alvin Zahwa. Nah, Alvin Zahwa kita akan setup untuk user Alvin Zahwa. Di sini berperan sebagai inventory staff. Nah, oke. Kita setup user tab-nya internal user, lalu modul sales-nya kosong, sama seperti user Rianala tadi yang juga berperan sebagai inventory staff. Di sini inventory-nya kita pilih user, lalu purchase-nya kita pilih kosong, invoicing-nya kosong, manufacturing kosong, dan yang terakhir pada bagian extra right, contact creation-nya kita hilangkan centangnya. Kita save. Lalu selanjutnya user Alvin Jafar di sini berperan sebagai sales manager. Nah, di sini kita setup user tab-nya internal user, lalu sales-nya di sini kita pilih sebagai administrator, lalu inventory-nya kita kosongi, purchase kita kosongi, invoicing kita kosongi, manufacturing kita kosongi, lalu contact creation-nya di sini kita hapus. Nah, oke, kita save. Nah, sorry. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini user Ahmad Yuda. Nah, user Ahmad Yuda di sini berperan sebagai inventory staff. Nah, langsung saja kita setup user tab-nya di sini kita pilih internal user, lalu modul sales-nya kita kosongi, inventory-nya kita pilih user karena dia berperan sebagai inventory staff. Lalu purchase-nya kita kosongi, kita kosongi, inventory invoicing-nya kita kosongi, manufacturing-nya kita kosongi. Lalu pada bagian extra right, contact creation-nya kita hilangkan centang. Oke. Nah, kita sudah selesai melakukan setup user. Nah, user-user ini itu akan masuk ke dalam grup sesuai dengan role yang kita set tadi. Nah, di sini kita untuk melihat grup itu, di sini kita bisa masuk ke menu ke set menu user and companies. Nah, lalu kita pilih groups. Nah, oke. Sebagai contoh tadi Zarfi ya, dia sebagai inventory manager. Di sini kita bisa cari inventory administrator ya. Nah, lalu kita lihat di sini terdapat Zarfi sebagai salah satu anggota dari grup inventory administrator. Lalu selanjutnya yaitu contohnya seperti Yuda, Rian tadi sebagai inventory staff. Di sini kita bisa lihat pada grup inventory user. Nah, terdapat Yuda, Rian, dan Zarfi. Nah, kenapa Zarfi di sini masuk pada inventory user? Nah, karena Zarfi di sini itu adalah inventory administrator, yang dimana inventory administrator di sini memiliki inherit terhadap inventory user. Nah, untuk inherited di sini itu apabila kita menambahkan inherited di sini, maka user yang ditambahkan ke grup ini akan secara otomatis ditambahkan ke grup turunannya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada menu. Nah, menu ini adalah daftar menu apa saja yang dapat diakses oleh pengguna tersebut, yaitu di sini Zarfi sebagai inventory administrator itu bisa mengakses menu apa saja sih. Nah, selanjutnya di sini ada view, lalu di sini ada access thread. Nah, ini yang paling penting. Nah, dalam access thread ini kita dapat mengatur pengguna itu dapat melakukan apa saja sih pada setiap modulnya. Contohnya di sini untuk produk varian inventory administrator ini dapat melakukan read, access, write, create, and delete. Jadi pada bagian access thread ini kita bisa mengatur pada menu itu user itu bisa melakukan apa saja sih, bisa melakukan read saja atau write saja, atau bisa melakukan semuanya seperti itu. Oke. Baik, langsung saja untuk selanjutnya kita akan mencoba login menggunakan user yang sudah kita buat tadi. Oke. Sini untuk login saya menggunakan incognito.
Lalu saya masuk ke localhost 8686 8069 Odoo. Selanjutnya saya buka satu browser lagi agar lebih mudah kita melihat perbandingannya untuk aspek menu yang dapat diakses oleh user. Oke, nah gini. Oke, di sini, nah satunya. Nah, oke. Sini kita pilih Odoo Hub. Lalu di sini kita select database-nya juga Odoo Hub. Oke, kita tunggu Odoo Hub. Nah, oke. Oke, di sini saya akan menunjukkan perbedaan aspek menu atau apa saja sih yang dapat diakses oleh user satu dengan user yang lainnya. Di sini saya menggunakan contoh yaitu user inventory manager dan inventory staff. Nah, di sini pertama saya login sebagai inventory user pada jendela sebelah kiri. Saya login sebagai inventory staff di sini. Oke, sudah add login. Lalu passwordnya kita masukkan user. Jadi kita login. Oke. Nah, di sini kita sudah login sebagai inventory staff. Lalu selanjutnya pada jendela sebelah kanan saya akan login sebagai inventory manager. Di sini Zarpi add login user login. Nah, oke. Nah, di sini saya sudah login sebagai inventory manager pada jendela sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu inventory. Nah, kita masuk ke menu inventory. Oke, kita minimize sedikit ini. Nah, oke, kita kecilkan sedikit. Nah, oke. Nah, dapat dilihat pada menu inventory untuk inventory manager yang ada di sebelah kanan dan inventory staff yang ada di sebelah kiri, terdapat perbedaan untuk set menunya di sini. Untuk set menu pada inventory manager di sini lengkap, terdapat overview, operation, product, reporting, dan configuration. Sedangkan pada inventory staff di sini hanya terdapat 3 set menu yaitu overview, operation, dan product. Oke, kita coba lihat pada set menu operation. Nah, pada set menu operation untuk inventory staff di sini hanya terdapat 3 yaitu inventory adjustment. Tetapi di sini staff ini hanya dapat melakukan stock opening saja ya. Tapi dia tidak bisa melakukan apply. Nah, apply ini hanya dapat dilakukan oleh inventory manager. Oke, selanjutnya terdapat menu transfer, lalu dan yang terakhir terdapat menu scrap order. Oke. Lalu untuk set menu operation pada inventory manager di sini terdapat 4 menu ya, replenishment, inventory adjustment, dan transfer dan scrap order. Oke, kita lihat perbedaannya di sini. Untuk inventory staff untuk set menu operasinya tidak terdapat replenishment, sedangkan inventory manager terdapat replenishment. Nah, di sini berarti hanya inventory manager lah yang dapat melakukan replenishment atau penambahan stok atau permintaan stok ke vendor ataupun ke manufaktur. Nah, contohnya di sini terdapat di sini inventory manager dapat melakukan order ke vendor. Di sini
kita bisa melakukan order, nah maka akan dibuat PU009. Di sini akan masuk ke purchase order. Kita masuk ke menu purchase, maka akan ada PU009. Nah, ini dibuat oleh inventory manager dari replenishment, yaitu penambahan stok. Apabila terdapat stok dari suatu barang yang sudah mencapai minimum stok. Oke. Oke, selanjutnya yaitu di sini terdapat menu inventory adjustment ya, sama seperti yang ada di set menu yang ada pada inventory staff, juga terdapat menu inventory adjustment. Nah, untuk berbedanya di sini untuk inventory staff di sini hanya dapat melakukan inventory adjustment atau stock opening, akan tetapi tidak bisa melakukan apply all atau menerapkan penyesuaian stok tersebut. Nah, berbeda dengan inventory manager, dia bisa melakukan apply all atau penyesuaian stok tersebut, mengapply penyesuaian stok tersebut. Lalu selanjutnya menu transfer. Nah, pada menu transfer ini untuk inventory staff dan inventory manager memiliki akses yang sama di sini. Mereka bisa melakukan validasi transfer, mereka bisa melakukan validasi pengiriman barang, mereka bisa menghapus pengiriman barang, atau bahkan mereka bisa membatalkan pengiriman barang untuk inventory manager dan inventory staff. Oke, selanjutnya scrap order. Nah, untuk scrap order ini juga sama, inventory manager dan inventory staff memiliki akses yang sama. Mereka dapat membuat scrap order, baik inventory staff maupun inventory manager. Nah, di sini yang paling membedakan di sini adalah pada set menunya. Nah, kalau seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk inventory staff di sini hanya memiliki 3 set menu, yaitu review, operation, dan product. Sedangkan untuk inventory manager ini terdapat tambahan 2 menu, yaitu reporting dan configuration. Nah, pada menu reporting ini inventory manager dapat melihat stok dari barang, history stok dari barang-barangnya. Di sini dapat melihat historinya juga. Oke. Lalu dapat melihat move history, perpindahan, riwayat transfer di sini. Nah, dan melakukan configuration, mulai dari configuration warehouse, configuration operation type. Di sini dia dapat membuat, inventory manager dapat membuat operation type, dapat membuat warehouse baru, lalu terdapat konfigurasi produk categories. Di sini inventory manager dapat menambahkan produk kategoris baru, lalu terdapat konfigurasi atribut. Di sini inventory manager dapat membuat atribut baru, lalu terdapat konfigurasi reordering rules. Di sini inventory manager dapat membuat reordering rules baru. Oke, itu untuk menu configuration. Nah, tadi kan kita sudah membahas set menu operation yang ada pada inventory staff dan inventory manager. Nah, selanjutnya menu yang sama-sama ada pada inventory staff dan inventory manager adalah produk. Nah, di sini produk, dalam set menu produk ini terdapat 3 menu. Untuk pada bagian inventory staff terdapat 3 menu, produk, varian, dan lot serial number. Lalu pada inventory manager juga terdapat 3 menu, yaitu produk varian, dan lot inventory manager. Akan tetapi perbedaannya di sini, untuk inventory staff dia tidak bisa menambahkan produk baru. Nah, sedangkan inventory manager di sini dia dapat menambahkan produk baru. Lalu untuk bagian produk varian sama, inventory staff itu dia hanya bisa melihat daftar produk variannya, tapi dia tidak bisa membuat produk baru di produk varian ini. Nah, kalau inventory manager dia bisa membuat produk baru di sini. Dia bisa membuat, lalu menghapus atau mengaktifkan produk varian itu.
tersebut. Oke. Selanjutnya untuk load and serial number, di sini memiliki akses yang sama, yaitu sama-sama bisa membuat new load serial number untuk inventory manager dan inventory staff. Baik, sekian dari saya mengenai hak akses pada modul inventory Odoo. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.